Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga bagus ya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita dan menghindarkan kita dari segala bencana dan segala musibah yang menimpa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar apa yang kita kerjakan ini bernilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi firli, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita sudah berada di tema 2. Di tema 2 judulnya Udara Bersih Bagi Kesehatan. Buku yang kita gunakan ada 2 ya. Yang ini pertama. Buku yang satunya yang ini. Jadi silakan disiapkan dulu 2 bukunya. Buku yang ini dan buku yang ini. Kalau sudah di buku yang ini bisa kalian buka di halaman berapa ya? Sebentar. Halaman 13. Nah, silakan dibuka halaman 13. Ini ada materinya kok. Tapi untuk menambah wawasan, yang ini bisa kalian baca, tapi Ustadz akan jelaskan dari buku yang lain. Yang ini karena kalian sudah punya bukunya, kalian bisa baca. Tapi Ustadz akan jelaskan melalui buku yang lain biar referensinya bisa bertambah. Oke, kita langsung ke materi. Silakan perhatikan. Nah, Ustadz langsung sini ya. Sistem pernapasan pada manusia. Karena kemarin kita telah mempelajari sistem organ gerak pada hewan dan manusia. Di buku kali ini kita akan lebih dalam membahas tentang sistem pernapasan. Oke. Ini pada manusia ya. Kalau kemarin kita sudah bahas dari hewan, ada beberapa kemarin, ada reptil, ada burung, ada mamalia dan lain-lain ya. Hari ini kita bahas sistem pernapasan pada manusia. Langsung ya. Bernapas merupakan kegiatan tubuh yang tidak kita sadari. Ketika bernapas kita menghirup udara, oksigen yang kita hirup itu dari lingkungan dan kemudian menghembuskan karbon dioksida ke lingkungan. Jadi kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang pertama organ pernapasan. Pernapasan pada manusia dilakukan oleh organ pernapasan yang terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Ada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Ada 3. Nah ini hidung di sini, tenggorokan, dan paru-paru. Paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Oke, ini agar mudah mengingatnya, sebenarnya bisa kita cara mengingatnya tuh gini loh. Bahasa Jepang jadinya hiteru. Apa itu hiteru? Ini cara mudah mengingatnya. Hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hi-nya hidung, T-nya tenggorokan, ru-nya paru-paru.
Organ pernapasan pada manusia itu ada 3, yaitu hiteru, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Oke, kita mulai dulu dari hidung ya. Kita mulai dari hidung dulu. Pada lubang hidung terdapat bulu hidung untuk menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir untuk mengatur agar suhu dan kelembaban udara sesuai dengan tubuh. Pada intinya, udara yang masuk ke hidung akan mengalami 3 proses, yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan pengaturan kelembaban udara. Oke, di dalam hidung itu ada yang kita kenal dengan rambut pada hidung. Sebenarnya bukan bulu ya. Sebenarnya di dalam hidung itu bukan bulu. Bulu itu untuk seperti bebek, ayam, apalagi burung. Nah, itu dia memiliki bulu. Kalau manusia dia tidak memiliki bulu, dia memiliki rambut. Di hidung itu tetap namanya rambut. Ada yang biasanya tumbuh di tangan, itu tetap rambut sebenarnya. Nah, apa fungsi dari rambut yang ada di hidung tadi? Nah, fungsinya adalah untuk menyaring udara yang masuk. Kemudian di dalam hidung juga terjadi proses penghangatan udara dan pengaturan kelembaban udara. Nah, ini kalau kita perhatikan seperti ini. Di dalam rongga hidung terdapat rambut dan selaput lendir. Nah, selaput rambut ini berfungsi tadi untuk menyaring udara, dan selaput lendir. Selaput lendir ini yang biasanya keluar dari hidung itu ya, cairan yang biasanya keluar dari hidung itu. Yap. Ingus, betul banget. Yang kedua, tenggorokan. Nah, di tenggorokan ini ada 4 bagian ya. Tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Saluran pernapasan pada tenggorokan tampak pada gambar berikut. Ini kalau kita perhatikan di sini yang paling atas dulu ya. Yang paling atas dulu ada faring atau tekak. Nah, di bagian sini. Ya, ini apa ini yang ini tadi? Nah, yang ini gambaran dari hidung, tapi gambarnya kurang jelas di sini ya. Yang ini hidung. Bentar. Bagian yang ini hidung. Yang kecil ini mulut. Nah, ini mulut tapi nggak jelas ya. Gambarnya agak kecil gini, sebenarnya mulut. Di atasnya ada hidung. Nah, yang ini hidung. Yang agak besar ini hidung. Nah, tapi dari dalam ini, dari rongga hidung, dari dalam ini ya, dari dalam kulit, jadi digambarkan seperti itu. Yang satunya ini mulut. Makanya kita dapat bernapas melalui mulut kalau hidung kita ditutup seperti ini misalnya. Kenapa? Karena ada pertemuan saluran di sini. Nah, itu tadi disebut dengan faring, pertemuan antara saluran makanan dan saluran pernapasan udara. Makanan masuk melalui mulut, udara masuk melalui hidung, tapi ketemu di sini, di tenggorokan dia ketemu. Nah, di faring ya. Oke, setelah di faring, ini garis faring, kemudian agak ke bawah sedikit, ini namanya laring. Pangkal tenggorokan atau laring menghubungkan faring dengan trakea. Trakea itu apa trakea? Oh, trakea di sini ya. Trakea itu batang tenggorokan. Trakea. Pada pangkal tenggorokan terdapat katup yang disebut epiglotis. Saat menelan makanan dan minuman, epiglotis akan menutup sehingga makanan dan air tidak masuk ke tenggorokan dan kita masih dapat bernapas. Nah, ini alhamdulillah Allah kasihkan kepada kita semuanya, nggak ada yang ketinggalan. Epiglotis ini. Bayangkan kalau Allah nggak kasihkan ke kita epiglotis ini. Setiap kali kita minum, airnya akan masuk ke paru-paru. Wah, kayaknya akan perih banget. Untuk waktu kita makan, ternyata bukan masuk ke lambung, tapi masuk ke paru-paru. Maka ini bisa meninggal, kita bisa mati kita. Karena paru-parunya penuh dengan makanan. Wah, paru-paru kan nggak bisa mencerna makanan. Yang bisa mencerna makanan hanya lambung. Nah, dan usus ya. Jadi fungsi dari epiglotis tadi adalah dia memisahkan yang mana makanan dan yang mana udara yang harus sampai ke paru-paru. Setelah di epiglotis, kita ini agak ke bawah sedikit. Nah, batang tenggorokan atau trakea merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas
tulang rawan berbentuk cincin. Ini trakea atau batang tenggorokan. Di bagian sini sudah ya. Ini tenggorokan. Bagian dari tenggorokan tadi ada 4 ya. Pertama faring, laring, trakea, satu lagi bronkus. Yang mana bronkus itu? Bronkus merupakan cabang trakea yang menuju paru-paru nih, yang ini nih. Ini ya. Ini pertigaannya nih. Pertigaan ini dari batang tenggorokan kan ini batang tenggorokan, kemudian karena paru-paru ada 2 ya, kita punya 2 paru-paru ya, kanan dan kiri. Nah ini yang menghubungkan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri ini, pertigaannya ini disebut bronkus namanya bronkus. Oke, diingat-ingat apa namanya, bronkus. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Tenggorokan, kita ulang dulu deh. Tenggorokan memiliki 4 bagian. Yang pertama adalah faring. Apa tadi fungsinya faring? Nah, diingat-ingat. Kemudian ada laring. Apa fungsinya laring? Diingat-ingat. Kemudian ada trakea dan ada trakea lagi, ada trakea dan iya betul sih, dan bronkus. Nah, faring tadi adalah persimpangan saluran makanan, saluran udara. Kemudian katupnya di sini ada epiglotis, ini di laring ya. Oke. Kita lanjut ke paru-paru. Nah, setelah hidung, tenggorokan, paru-paru. Tadi kita singkat HITERU. Hidung, tenggorokan, paru-paru. Oke, terima kasih lagi. Oke, paru-paru terletak di dalam rongga dada atau toraks. Di dalam paru-paru, bronkus akan bercabang membentuk bronkiolus. Waduh, ada lagi nih. Us semua. Pertama tadi bronkus, bronkiolus. Bronkiolus bercabang lagi menjadi cabang lebih kecil dan halus yang ujung-ujungnya membentuk satu kantong yang disebut alveolus. Aduh, alveolus lagi. Us lagi. Dalam alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tapi ini ingat, ini mudah kok diingatnya. Oke, sekarang saya jelaskan. Dari tenggorokan. Nah, ini tenggorokan ya. Masih ingat yang tadi yang ini apa namanya? Yang di sini tadi apa namanya? Pertigaannya ini, maaf. Pertigaannya disebut bronkus. Nah, pertigaannya disebut bronkus. Ini punya tenggorokan ya, tenggorokan, bronkus. Nah, kemudian dari bronkus ini kan membagi ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri. Di dalam paru-paru itu ada cabang lagi. Cabangnya ini. Nah, ini seperti ini cabangnya ini. Ini ada cabang juga di sini, ada pertigaan-pertigaan di dalam paru-paru ini. Itu namanya disebut bronkiolus. Cabang-cabangnya itu disebut bronkiolus, cabangnya di dalam paru-paru. Kalau di tenggorokan cabangnya disebut bronkus, tapi kalau dalam paru-paru cabangnya disebut bronkiolus. Ini nih, sini lebih jelas nih. Yang di atasnya lebih jelas, bentar. Nah, ini ya. Nah, ini banyak cabang kan ini. Setelah masuk ke paru-paru dia banyak sekali cabangnya. Nah, cabangnya ini disebut bronkiolus. Kalau yang ini disebut bronkus. Yang di dalam paru-paru disebut bronkiolus. Jadi ingat. Nah, kemudian setelah dia melalui bronkiolus, jadi dia agak panjang ya. Dia berada sampai dia berada di ujungnya itu. Di ujung ini yang bulat-bulat kecil ini namanya alveolus. Kalau sudah sampai sini, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di mana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Di alveolus. Nah, di alveolus. Ini alveolus. Bentuknya agak bulat-bulat seperti ini kecil. Ini adalah kantong-kantong udara yang ada di dalam paru-paru kita. Alveolus namanya. Kita ulang dulu. Dari hidung, dari hidung dia masuk ke tenggorokan. Di tenggorokan tadi ada 3 ya, ada 4 ya. Ada faring, laring, trakea, sampai ke bronkus. Di bronkus ada di bronkus lagi di paru-paru ada bronkiolus dan alveolus. Terjadilah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam
alveolus. Di paru-paru namanya, di dalam organ paru-paru namanya alveolus. Nah, oke. Bagaimana cara kerja paru-paru dalam pertukaran udara? Oke, kita perhatikan baik-baik ini. Ini penjelasan tentang bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari organ pernapasan kita. Yang pertama, oksigen yang dihirup dan masuk ke alveolus akan diserap darah. Darah menjadi kaya oksigen. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida meresap juga ke alveolus. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi di kantong udara atau alveolus. Kantong udara alveolus tadi ya. Darah membawa oksigen ke jantung untuk dipompa ke seluruh tubuh. Gas karbon dioksida keluar dari darah masuk ke saluran pernapasan untuk dikeluarkan saat menghembuskan nafas. Jadi darah di sini kerjanya sebagai kurir ya. Darah itu sebagai kurir di tubuh kita untuk mengantarkan oksigen. Jadi tubuh kita sebenarnya memerlukan banyak sekali oksigen. Ini. Nah, udara yang kita hirup mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Dari paru-paru ini sampai ke alveolus tadi ya, alveolus yang di ujung paru-paru atau kantong udara kecil bulat tadi, itu akhirnya sampai di sana bukan sampai aja tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, di sana diambil oleh darah. Nah, ketemu sama darah. Oleh darah dibawa oksigen dibawa ke seluruh tubuh. Ada yang oksigen sampai ke kepala, ada yang oksigen sampai ke perut, ada yang sampai ke tangan, ada yang sampai ke kaki. Kemudian setelah digunakan oleh tubuh, oksigen tadi akan diantarkan kembali kemana? Oleh darah diantarkan kembali ke paru-paru. Setelah oksigen tadi berubah menjadi karbon dioksida dan diantarkan ke paru-paru, maka di paru-paru akan dikeluarkan lagi melalui melalui saluran pernapasan dia masuk tadi. Paru-paru berarti balikannya ya ke tenggorokan, setelah ke tenggorokan ke hidung dan keluarlah yang disebut dengan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida yang kita keluarkan ini, nah itu sebenarnya berasal dari seluruh tubuh kita. Ada yang dari kepala, perut, mata, tangan, kaki. Nah, dari seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi yang mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh tadi siapa? Nah, darah ya. Darah itu tadi sebagai jarosat, tadi sebagai kurir dia mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian bukan cuma mengantarkan aja, tapi dia juga jemput karbon dioksida yang sudah digunakan, oksigen yang sudah digunakan yang sudah berubah menjadi karbon dioksida, dan diantar lagi ke paru-paru. Kemudian oleh paru-paru dikeluarkan melalui hidung, dan ini terjadi setiap saat, setiap waktu, bahkan ketika kita tidur. Masya Allah, subhanallah, Allah luar biasa ya. Ngasih kita organ tubuh yang dia sanggup untuk gak beristirahat. Bahkan kita aja istirahat, organ di tubuh kita nggak istirahat. Kalau dia beristirahat, maka waduh bahaya banget. Nggak ada ya kita sampai merasa capek bernapas. Capek bernapas, nggak usah bernapas nggak bisa. Kita terus-menerus bernapas tanpa merasakan lelah dalam bernapas. Coba bayangkan kalau kita lelah bernapas atau darah tadi. Kalau darah berarti jantung ya, yang memompa darah supaya darah mengalir kan jantung. Kalau jantung berhenti berdetak, maka darah nggak akan mengantarkan oksigen dan karbon dioksida, juga bahaya. Paru-paru kita juga misalnya berhenti menghirup oksigen dan karbon dioksida karena capek misalnya, wah bahaya. Alhamdulillah Allah memberikan kekuatan kepada kita, kepada organ tubuh kita agar bisa bekerja selama 24 jam sehari. Artinya full, nggak ada istirahat. Subhanallah. Oke, kita lanjutkan proses pernapasan. Proses pernapasan terdiri dari inspirasi. Inspirasi itu proses menghirup udara ya. In menghirup. Dan ekspirasi. Ex proses menghembuskan. In menghirup, ex menghembuskan. Proses pernapasan pada manusia dimulai dari hidung. Udara yang dihisap pada waktu
Waktu menarik napas atau inspirasi masuk melalui lubang hidung kiri dan kanan selain melalui mulut. Udara yang kita hirup mengandung 80% NO2, 16% O2, dan 4% CO2. Setelah melewati rongga hidung, udara masuk ke kerongkongan bagian atas lalu masuk ke tenggorokan. Udara akan mengalir terus masuk ke batang tenggorokan dan diteruskan ke bronkus. Bronkus ini ya, pertigaan di antara paru-paru. Dari bronkus, udara akan masuk ke paru-paru melalui bronkiolus, pertigaan di dalam paru-parunya. Kalau yang bronkus tadi di luar dari paru-paru, kalau bronkiolus di dalam paru-paru. Udara akan berakhir sampai di alveolus. Nah, di alveolus kantong udara tadi, di dalam alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, nampaknya sampai sini dulu penjelasan dari Ustadz. Semoga dapat dipahami ya. Semoga dapat dipahami apa yang Ustadz sampaikan ini. Kalau masih kurang jelas, videonya bisa diulang lagi, atau kalian bisa buka buku Mendikbud kalian yang ini, buka halaman 13 tadi, kalian baca agar lebih paham. Kalau masih belum juga bisa kalian tanyakan ke Ustadz, atau boleh di YouTube banyak banget juga yang membahas tentang sistem pernapasan ini. Banyak sekali di YouTube materinya tentang pernapasan ini. Ini juga di YouTube ya. Oke. Sebelum kita tutup, semoga apa yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat dan bernilai ibadah bagi kita semua. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.